Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tessa NIM 212300034. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan terkait review jurnal artikel yang berjudul Bagaimana Kebijakan Energi Mempengaruhi Pembangunan Industri Ramah Lingkungan di Tiongkok, Energi Terbarukan, Konservasi Energi, atau Peningkatan Industri. Pembahasan teori di sini ada 4 pembahasan teori dalam artikel. Yang pertama, konsep ekonomi hijau, yang dimana mengacu pada pengembangan ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusif secara sosial dengan tujuan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Yang kedua yaitu pengembangan hijau industri, yang dimana pembahasan ini tentang pengembangan hijau industri di Cina sebagian dari transisi negara menuju ekonomi hijau. Yang ketiga yaitu kebijakan energi, yang dimana kebijakan energi ini menganalisis dampak dari 3 jenis kebijakan energi yang diterapkan di Cina, yaitu energi terbarukan, konservasi energi, dan peningkatan industri. Yang keempat yaitu pengembangan industri berkelanjutan, yang dimana mengaitkan perkembangan hijau industri dengan pembangunan berkelanjutan secara umum. Dengan tujuan pengembangan industri berkelanjutan di Cina adalah mencapai kemakmuran industri yang ekologi dan berkelanjutan serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Kasus yang dibahas dalam artikel yaitu bagaimana kebijakan energi mempengaruhi pengembangan hijau industri di Cina dengan fokus pada energi terbarukan, konservasi energi, dan peningkatan industri. Fakta yang ditemukan dalam artikel yang pertama yaitu industri di Cina telah menjadi kontributor utama dalam konsumsi energi negara tersebut selama 30 tahun terakhir. Yang kedua, pemerintah Cina telah menerapkan kebijakan energi terbarukan untuk mendukung pengembangan energi angin, energi surya, energi hidro, dan energi nuklir sebagai alternatif untuk energi fosil tradisional. Yang ketiga, konservasi energi telah menjadi prioritas dalam kebijakan energi Cina, terutama dalam menghadapi sistem energi yang didominasi oleh batu bara. Yang keempat, pemerintah Cina telah menetapkan tujuan pengembangan industri hijau yang mencakup peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, produksi bersih, dan pengembangan manufaktur hijau dan rantai produk yang berkelanjutan. Teknik analisis data. Dalam artikel terdapat 4 teknik analisis data. Yang pertama, analisis regresi panel. Yang kedua, pengujian efek langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, metode Pollet OLS atau Ordinary Least Squares. Yang keempat yaitu analisis statistik deskriptif. Yang pertama yaitu analisis regresi panel, yang dimana menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan varian independen. Yang kedua yaitu pengujian efek langsung, yang dimana dilakukan untuk pengujian efek langsung dan tidak langsung dari kebijakan energi terhadap pengembangan hijau industri. Yang ketiga yaitu metode Pollet OLS, yang dimana digunakan untuk memperkira parameter regresi dalam model regresi panel. Yang keempat yaitu analisis statistik deskriptif, yang dimana digunakan untuk analisis deskriptif yang menggambarkan tentang variabel-variabel yang diamati seperti konsumsi energi, indikator pengembangan hijau industri, dan kebijakan energi yang diterapkan. Objek penelitian atau sampel penelitian. Pada artikel terdapat objek penelitian yaitu pengembangan hijau industri di Cina, yang benar bertujuan untuk memahami bagaimana kinerja energi, termasuk energi terbarukan, konservasi energi, dan peningkatan industri yang mempengaruhi pengembangan hijau industri di negara tersebut. Sampel penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu data panel yang melibatkan 31 provinsi di Cina dari tahun 2007 hingga 2014, yang dimana data tersebut mencakup informasi tentang konsumsi energi, kebijakan energi, dan indikator pengembangan hijau industri yang diukur dengan entitas energi yang lebih rendah dengan menggunakan
menggunakan data panel ini, penulis dapat menganalisis hubungan antara kebijakan energi dan pengembangan hijau industri di berbagai wilayah Cina selama periode waktu yang diteliti. Hasil penelitian dalam artikel ada 4, yaitu energi terbarukan, konservasi energi, dan kebijakan peningkatan industri. Semuanya memfasilitasi pembangunan hijau industri di Cina dengan dampak yang bervariasi berdasarkan jenis kebijakan dan wilayah. Yang kedua, energi terbarukan dan kebijakan konservasi energi memiliki dampak yang lebih kuat pada pengurangan entitas energi dibandingkan dengan kebijakan peningkatan industri. Yang ketiga, efek energi terbarukan dan kebijakan konservasi energi terwujud lebih cepat daripada kebijakan peningkatan industri. Yang keempat, mengadopsi satu kebijakan energi terbarukan tambahan dapat mengurangi 2,11 kilo batu bara standar per RMB, menunjukkan dampak signifikan pada pembangunan ekonomi hijau. Kesimpulan. Dalam artikel dapat kita simpulkan bahwa kebijakan energi memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan di Cina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 3 jenis kebijakan energi yang diteliti, yaitu energi terbarukan, konservasi energi, dan peningkatan industri, memiliki dampak positif dalam mengurangi entitas energi dalam sektor industri. Namun, aktivitas kebijakan tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis kebijakan dan wilayah yang diteliti. Kebijakan energi terbarukan dan konservasi energi terbukti memiliki dampak yang lebih kuat dalam mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan dibandingkan dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor industri bahan bakar fosil tradisional. Hal ini menunjukkan pentingnya memperluas pembangunan energi terbarukan dan mengadopsi praktek konservasi energi dalam upaya menuju ekonomi hijau di Cina. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa efek dari kebijakan peningkatan industri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk termanifestasi dibandingkan dengan 2 jenis kebijakan lainnya. Ini menunjukkan bahwa transformasi sektor industri memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar untuk mencapai pengembangan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasi kebijakan energi yang efektif untuk mempercepat pengembangan industri yang ramah lingkungan di Cina. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.